dalam kondisi badan tidak enak dan rontok dan whatever yang bikin aku jelek sebagai perempuan, justru aku modis gitu, pakai bajunya yang cute-cute, pakai topi yang bagus, and then ya senyum gitu, maksudnya ramah, jangan kelihatan kayak kita tegang orang gitu. sakit. Iya. Justru harus semangat gitu. Jadi orang juga seneng lihatnya, oh kayak ini ya, nggak sakit gitu. Hai guys, makasih ya udah klik video ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan tonton video ini sampai habis. Karena banyak banget kisah-kisah inspiratif yang bisa kalian dapetin. Happy watching! Selamat datang di Eti Talk. Episode kali ini benar-benar tamu spesial yang kita khususnya kaum wanita sangat membutuhkan pengalaman-pengalaman beliau sebagai volunteer di salah satu yayasan yaitu Bali Pink Ribbon. Beliau adalah Ibu Catherine. Mari kita sambut kedatangannya. Selamat pagi Ibu Catherine. Selamat pagi Mbak Selamat Eti. pagi. Bagaimana? Thank you for having me here di sama-sama. bulan Oktober yang adalah bulan breast cancer. Oh, tepat banget ya. Bulan ini adalah bulan Oktober yang Untuk merayakan breast cancer seluruh dunia. Seluruh dunia. Aduh, suatu kehormatan sekali Ibu Catherine bisa hadir di sini untuk podcast bareng sama saya Eti. Kita mau ngobrol sedikit nih tentang apa itu sih sebenarnya kanker payudara. Ya, mungkin orang semua sering mendengar kanker payudara, kanker payudari. Itu kan ada beberapa tahapan. Mungkin Bu Catherine bisa jelaskan kepada kami. Jadi kalau saya boleh mengambil mungkin dari pengalaman saya sendiri ya untuk breast cancer. Karena setahu saya memang ada beberapa tipe cancer, yaitu yang jinak atau yang ganas, seperti untuk kasus saya. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit, sebenarnya saya sudah merasakan adanya gejala seperti tumor atau kanker itu 6 tahun yang lalu di payudara. Dia bentuknya tuh kayak kacang gitu, keras di dalam payudara. Dan ada di situ terus, terlepas dari kita mens apa enggak, dia terus ada benjolan itu. Ya biasanya kan kalau misalnya kita mau mens terus kayak kan agak ada badan juga, pegel-pegel gitu, tapi kadang-kadang hilang ya. Nah itu. Tapi yang Ibu Catherine rasakan saat itu dia ada terus Dia menerus. ada terus. And then karena saya takut waktu itu kalau itu memang breast cancer, jadi in denial ya, saya lebih baik nggak Berusaha tahu menghilangkan, gitu. iya. Kalau kita nggak tahu berarti itu artinya tidak sakit gitu. Iya. But and then ada suatu saat setahun kemudian yang saya pakai BH yang ada kawat itu, and then mulai terasa sakit. Itu kata dokternya waktu itu memang ada indikasi bertumbuh sel kansernya itu, dia membesar gitu. Jadi saya bawa ke bedah onkologi, and then dari situ di go through the process, biasanya tuh USG, mamografi, and then ronsen, dicek semua. Kemudian dokter memberikan vonis gitu, Bu, ini breast cancer sepertinya ganas, walaupun belum biopsi pada saat itu ya, beliau sudah bilang seperti itu. Kemudian, Tapi sudah ketahui belum saat itu tuh di stadium berapa, belum ya? Belum ketahuan karena kan belum di PA, belum di biopsi. Ya. Jadi hanya sekedar mamo aja. Hanya sekedar mamu, tapi dokter melihat dari yang hasil mamunya itu sepertinya ini dari pengalaman dia ini ganas gitu. Jadi beliau merekomendasikan kita skip aja, tidak perlu biopsi, kita langsung ke tindakan, ke operasi, diangkat gitu. Terus dan biopsi akan dilakukan sebelum operasi langsung. Ya, jadi tanpa harus biopsi ya, langsung nih. Jadi lumayan lama waktu itu, saya operasinya mungkin 4 atau 5 jam gitu. Termasuk lama itu. Lama, terus ternyata memang setelah di patologi anatomi ya namanya ya, itu diketahui memang ganas, dan akhirnya sama dokter diangkat semua payudara saya yang sebelah kanan, karena memang perjanjiannya begitu, kalau beliau menemukan itu ganas akan langsung diambil tindakan, diangkat semua gitu. Kemudian berjalan dari operasi itu sebenarnya berat juga ya, lumayan ya, kita sebagai wanita payudaranya diangkat itu sungguh tantangan yang berat ya menurut saya. Tapi kalau dibandingkan dengan resiko
resiko we might lose our lives gitu kan. Kalau dia nanti sudah menyebar atau Itu kita lebih tidak berat diambil lagi. tindakan, itu bisa menghilangkan nyawa gitu. Jadi saya pikir waktu itu ya sudah nggak apa-apa, saya nggak punya payudara doesn't make me less woman gitu. Saya masih perempuan seutuhnya gitu kan. Orang juga kalau saya nggak cerita kayak gini, mereka nggak akan tahu juga gitu kan, nggak kelihatan dari luar. Jadi itu yang mau saya tekankan ke teman-teman gitu. Jadi jangan takut, Anda tidak akan menjadi wanita yang kurang dari segi apapun gitu. You're still a woman, you're still strong. Gitu. Oke, boleh saya tahu waktu setelah patologi dan pengangkatan itu Ibu Catherine masuk ke kategori stadium berapa? Waktu itu saya masih di stadium 2A. Oh, masih ini jadi ya? kecil, dia Kecil 5 cm, dia ganas tapi dia belum ada penyebaran. Oh, cepat terdeteksi. Padahal Ibu sudah denial selama setahun ya? Betul, tapi setelah melalui proses operasi itu akhirnya dokternya tuh bilang sama saya, Ibu, kalau misalnya Ibu itu nggak langsung kita operasi saat ini, Ibu tunda lagi setahun, the whole breast itu akan dimakan oleh si cancer itu. Ukurannya akan menjadi sebesar itu gitu, karena dia memang ganas dan dari tingkat pertumbuhan, kan ada jenis cancer yang berdasarkan tingkat pertumbuhan. Punya saya tuh yang paling cepat bertumbuh. Gitu. Baik. Nah, Bu Catherine, selain tadi Ibu sampaikan mungkin beberapa gejala tuh berbeda antara wanita satu dengan wanita lainnya. Selain yang tadi Ibu Catherine sebutkan, gejala lain kira-kira yang biasa Ibu dapatkan di beberapa teman-teman yang memiliki breast cancer? Biasanya sih gejalanya yang kalau breast cancer itu justru paling mudah ya menurut aku, cancer yang paling gampang dilihat secara visual. Karena biasanya dia itu memang kelihatan di payudaranya, itu bisa berupa benjolan atau bisa berupa lekukan, atau kalau ada warna kulit itu berubah jadi seperti kulit jeruk, itu sudah harus segera diperiksakan. Oke. Berarti kulit jeruk itu pada tepat di mangkoknya itu ya yang memang kelihatan berbeda. Betul. Dan itulah pentingnya sebenarnya kita periksa payudara sendiri ya, karena kita kan yang paling tahu tubuh kita sendiri. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya ya sebulan sekali sebelum mandi mungkin itu di depan cermin, and then kita ya diraba-raba gitu, adakah yang berubah, adakah yang rasanya lain, ada yang sakit apa enggak, ada benjolan apa enggak, seperti itu. Oke guys, jadi kalian sebagai wanita jangan pernah merasa takut untuk memeriksakan diri sendiri, itu pun walaupun di dalam kamar mandi atau sedang ngaca. Jadi jangan khawatir untuk memeriksa payudara kalian supaya tidak berkepanjangan dan lama untuk terdeteksi. Seperti itu ya Bu Catherine ya. Nah Bu Catherine, tadi Bu Catherine sampaikan 6 tahun yang lalu. Apakah dalam perasaan Bu Catherine pada saat itu mengalami dan terdiagnosa memiliki penyakit breast cancer? How do you feel? Saat itu tuh apa sih yang dirasakan pertama kali saat didiagnosa? Yang pasti shock ya waktu itu, antara kaget, antara nggak terima, antara this is unfair gitu kan. Orang sempat denial juga gitu. Terus tapi setelah itu saya pikirkan anak-anak saya waktu itu masih kecil gitu kan. What happens kalau nanti ada kejadian sama saya, siapa yang boleh akan tahu saat itu yang paling kecil umur berapa? Yang adiknya kalau nggak salah waktu itu masih kelas 1 SD, kakaknya kelas 6 SD. Jadi sebenarnya mereka itu memang at the time itu yang sangat crucial ya, apalagi kakaknya ini kan kelas 6 nih mau masuk ke SMP. Jadi agak tegang ya saat stres itu. Saya, stresnya gitu. Belum lagi masalah financial waktu itu. Betul. Memang kan operasinya biayanya berapa, and then harus kita udah parno duluan ya. Itu udah karena udah pokoknya mikirnya itu udah jauh, udah stres gitu kan. Gimana solusinya saat itu ya? Tapi ya sudah harus dikuatkan ya. Kalau menurut saya harus kuat dari dalam kita sendiri, karena orang berempati pun seperti kita. You don't know how we feel sih ya, kalau aku boleh honest ya, karena aku pernah merasakan, jadi aku bisa tahu rasanya teman-teman gimana gitu yang sekarang masih dalam perawatan. Tapi kalau orang luar itu memang agak susah ya merasakan, apalagi
it's like bencana double kalau aku boleh bilang, karena waktu itu habis dioperasi kan diangkat nih payudaranya, kan kita udah nggak pede nih, waduh gua udah payudaranya satu doang, gimana nih laki gua masih mau apa enggak gitu kan. And then disambung lagi beberapa bulan kemudian dengan kemo. And kemo is you lose your hair gitu. Jadi sebagai perempuan ya udah makin nggak karuan, makin insecure gitu kan. makin Banget. So that's a challenge, tapi menurut aku ya harus kuat dari kita ya. Keluarga akan sangat mendukung, lebih baik. Keluarga harus mensupport, tapi kekuatan itu harus dari kita dalam harus kita. lebih. Tuh, karena itu memang cobaan banget. Pada akhirnya sih balik rambutnya, because itu yang selalu dikatakan teman-teman yang udah mengalami dulu, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin, entar rambutnya balik, alisnya balik, apanya semuanya, bulu-bulunya balik, and then you will feel normal again gitu. Cuma itu kan pada waktu kita masih mengalami, kok rasanya kayak mimpi buruk yang nggak habis-habis ya. Nah, proses untuk dari diagnosa terus akhirnya rasa ingin maju untuk operasi, terus sampai kemoterapi dan hingga clear kondisinya saat itu tuh berapa lama, Bu Catherine? Kalau yang masih merasa haru biru, sedih, shock itu memang mungkin ya 6 bulan pertama ya saat masih kemo. Tapi begitu kemo selesai, mungkin juga karena itu bahan kimia ya memang mempengaruhi tubuh kita secara fisik gitu, bukan hanya secara fisik kayak rambut rontok, tapi mungkin ada unsur-unsur kimia yang bikin kita kayak nggak enak badan, lemes, panas, nggak mau makan, nggak bisa tidur, mau ngapa-ngapain nggak enak gitu ya. Jadi sebenarnya yang menurut saya yang justru berat prosesnya adalah pada saat kemo. Tapi setelah kemo selesai itu, kalau untuk saya kasusnya dokternya memberikan hormonal terapi, itu kayak pil KB gitu yang harus saya minum setiap hari sampai 5 tahun ke depan. Jadi saya tahun depan ini udah stop. Kayak gitu. Ya, jadi kanker payudara itu ada beberapa step ya. Kebetulan mertua saya juga mengalaminya. Dan mungkin tadi kita sempat cerita sedikit berbeda cara mengapply obat-obatannya. Boleh dijelasin nggak, Bu Catherine, sejauh ini pemahaman Bu Catherine dan yang bisa dijelaskan kepada teman-teman untuk perbedaan kanker stadium 1, 2, dan 3? Kalau setahu saya ya, karena waktu itu saya sempat waktu divonis dokter seperti itu, saya sempat look up memang jenis-jenis cancer, and then bagaimana ininya. Itu juga salah satu yang mungkin bisa saya advice ya buat teman-teman ya. Kalau udah dikasih tahu kayak dokter seperti itu, cari tahu gitu. Karena sekarang kita punya banyak resource, kita bisa melihat online. Kalau Anda takut atau Anda bingung, bisa juga tanya ke seperti Bali Pink Ribbon ya, Yayasan Pita Merah Muda Bali ini untuk cari informasi ke sana mengenai si cancer ini. Jangan keburu takut dulu, mungkin it's just tumor jinak gitu ya, bukan yang cancer. Nah, kalau setahu saya stadium 1 tuh kayak masih kecil banget ya, dan mungkin belum terlalu terdeteksi. Bahkan mungkin tidak bisa dirasakan adanya kanker itu. Belum terlihat secara, maksudnya belum terasa, mungkin teraba secara visual. Kalau yang di stadium 2 itu dia masih kecil, atau bisa juga sudah agak besar tapi belum ada penyebaran ke getah bening atau ke organ-organ yang lain yang ada di sekitar payudara. Kalau stadium 3 itu setahu saya sudah ada penyebaran, tapi ukuran juga masih belum terlalu besar. Kalau stadium 4 of course itu kayaknya sudah menyebar ke organ-organ tubuh yang lain, dan itu yang mungkin agak berat ya, soalnya kadang udah masuk sampai ke tulang, kadang udah masuk sampai ke darah. Kayak gitu. Nah, ketika kita tahu itu sudah berbeda, pastinya kan kita bertanya nih dan harus menggunakan salah satu alat ya, mamografi namanya ya. Biasanya Bu Catherine, rata-rata
para penderita breast cancer itu tidak bisa dideteksi dari usia berapa yang banyak, yang dominan? Kalau dari penelitian dokter ya itu yang sudah harus menjadi perhatian tuh di atas 40 ya. Biasanya ya itu yang rentan, usia-usia rentan kena breast cancer, apalagi kalau yang ke atasnya lagi itu mungkin malah sudah lebih rentan lagi. Tapi melihat juga hasil riset selama ini itu yang muda-muda pun sekarang sudah mulai kena. Apa karena gaya hidup atau karena pola makanan atau apa, tapi anak-anak muda, wanita, and also kaum pria surprisingly itu juga lumayan banyak yang mulai terkena breast cancer. Mungkin kalau pria nggak terlalu heboh drama kayak perempuan ya, tapi tetap aja berbahaya juga gitu, memang harus tetap kita deteksi. Gitu. Selama ini kan beberapa teman-teman yang penderita breast cancer itu banyak yang bertanya, kalau bisa dihindari mungkin dihindari ya. Cuman ada nggak analisa atau kesimpulan dari beberapa teman-teman yang sudah mengalami breast cancer, penyebab utama sehingga bisa memunculkan breast cancer itu apa sih? Kemarin kita baru ada talk show sebetulnya sama dokter bedah onkologi mengenai itu. Kemudian dia menyebutkan itu faktor yang dominan itu satu adalah genetika. Jadi sebetulnya kita semua di dalam sel kita itu membawa bibit sel kanker, tapi dia bisa bangun atau dia bisa dorman. Oh, jadi pada dasarnya semua orang tuh sebetulnya memiliki sel kanker. Ada potensi untuk sel kanker, cuma ada yang lebih rentan sel kanker itu bangun atau kambuh gitu. Ada yang the whole life dia nggak bangun gitu, maksudnya dia lolos. Jadi dari segi genetik, jadi apakah keluarga itu pernah ada yang cancer, punya kakek nenek. Jadi dari keturunan itu yang pertama. And then yang kedua of course adalah stres. Itu faktor penyebab yang sangat kuat juga. Mungkin di baliknya itu kalau saya melihat ya berkaitan sama hormon itu juga, karena kan stres kan memproduksi berbagai macam hormon yang mungkin itu akan jadi istilahnya makanan untuk sel kankernya gitu ya. Jadi stres tolong dihindarkan. Sometimes dia nggak berasa kayak aku waktu itu, aku nggak merasa kalau aku tuh kerjaanku stres gitu. Boleh tahu sebelumnya ibu di bidang apa kegiatannya? Sama, aku di kantor kehumasan, jadi untuk bantu event, untuk jadi konsultan marketing hotel. Jadi waktu itu ya lumayan lah kalau tapi kan di Bali pace-nya juga nggak seperti Jakarta ya. Kita di sini agak cenderung lebih lambat gitu nggak ya, terlalu di pressure gitu ya. itu udah makanya. Jadi saya nggak merasa waktu itu saya stres, tapi dokter tuh kayaknya yakin itu penyebabnya memang stres. Dan yang ketiga tuh ya lifestyle itu yang bisa kita mungkin sedikit kontrol ya istilahnya ya, kita makan sehat, jauhi polusi, jangan gorengan, and then makan sehat lah sebisanya gitu. Jadi mungkin tiga faktor itu yang dua di luar kendali kita ya, tapi yang satu itu yang ada elemen T itu takdir itu mungkin ya apes itu nasib yang bahaya Anda. Ya. Sekalipun kita sudah hindari, tapi kalau memang sudah ditakdirkan, tapi nggak ada salahnya kalau kita harus menghindari hal-hal itu gitu. Betul. Nah, Bu Catherine, bagaimana reaksi pertama keluarga pada saat ibu mengalami breast cancer? Kalau saya personally waktu itu ya saya keep until the last minute. Jadi saya tidak infokan ke anak-anak ya. Saya periksa ke dokter itu periksa sendiri atau dengan suami saya gitu kan, karena saya waktu itu merasa tidak mampu untuk mengurus keluarga, jadi saya serahkan ke suami untuk mengurus keluarga ketika saya sedang berobat ini gitu. Jadi saya infokan ke keluarga, ke ibu saya waktu itu sama ke anak-anak itu ya pas sebelum operasinya itu gitu, baru saya kasih tahu ini dibilang dokternya harus angkat dikasih breast cancer, tapi hopefully setelah operasi saya akan sehat gitu.
gitu. Iya. Nah, Bu Catherine bisa cerita sedikit nih kepada teman-teman semua bagaimana proses penyembuhannya. Jadi mungkin daripada pertama ke diagnosa dan selanjutnya bagaimana proses untuk penyembuhannya Bu Catherine? Kalau penyembuhannya itu mostly mental ya. Kalau yang fisiknya itu relatif cepet ya. Kalau dari operasinya pemulihannya ya biasalah kayak orang operasi gitu. Waktu itu saya nggak ada pantangan dari dokter. Dokter bilang makan apa yang diinginkan, yang penting ada sesuatu yang masuk. Karena waktu itu saya proses kemo tuh nggak bisa makan, memang nggak kayak kehilangan nafsu makan. Jadi dokter bilang mau makan apapun itu sehat nggak sehat, makan aja gitu. Yang penting ada sesuatu yang masuk. Jadi ya biar ada tenaga aja dulu. Biar ada aja gitu. Dan anehnya tuh beda-beda ya pengalamannya ya, karena aku tanya banyak teman-teman yang lain. Iya, biasanya kan mereka konsultasi. Nggak ada gangguan, kemo biasa, makan biasa, and then mereka masih sehat, mereka masih bisa jalan-jalan. Kalau in my case waktu itu memang aku Drop. pepar banget, sedrop-dropnya gitu. Tapi setelah itu ya aku lebih sadar ya, ya kesadaran diri sendirilah, olahraga, yoga, and then makan juga mungkin sekarang udah mulai pikir-pikir ya, di samping usia. Dokter juga menyarankan ya ibu boleh makan tapi tolong jangan berlebih, yang sehat, atau kalau memang misalnya mau makan nggak sehat ya jangan berlebih, gorengan boleh tapi misalnya jangan tiap hari, atau kalau mau gorengan ya digoreng sendiri gitu kan, untuk menghindari minyak yang nggak sehat seperti itu. So basically sebetulnya sama sih antara sebelum diangkat sama setelah diangkat, cuma faktornya itu yang membuat beda itu sekarang saya sangat sadar tidak boleh stres. Oke. Berarti kalian para wanita hindari stres, happy lah selalu. Nah, kenapa Bu Catherine boleh kami tahu berpikiran untuk membangun Bali Pink Ribbon ini? Sebetulnya sejarahnya tuh Bali Pink Ribbon sudah ada lama ya sebelum saya operasi, karena saya sempat sudah 13 tahun Bali Pink Ribbon didirikan oleh Ibu Gay Warren, itu dia penyintas juga ya, survivor dari orang UK. Kemudian dia yang mendirikan Bali Pink Ribbon. Saya sebelum operasi itu memang sempat beberapa kali ketemu mereka di event gitu, jadi mereka galang dana, saya ikut ke sana, bantu di sana. Tapi memang hubungan kita mulai dekat saya dengan tim dari Bali Pink Ribbon itu setelah operasi itu gitu, karena saya melihat mereka support dari teman-teman komunitas yang breast cancer survivor itu juga sangat support gitu. Jadi saya terpanggil juga, oh iya ya mungkin saya harus jalannya memang ke sana gitu, membagikan pengalaman saya sendiri, kemudian support teman-teman. Jadi sekarang saya sangat-sangat jadi advokat gitu, menjadi duta. Kamu harus periksa, berusaha gimana cara teman-teman bisa survive ya. Betul, dan jangan takut untuk diperiksakan. Kalau kamu takut dengan alasan nggak ada uang, ada BPJS sekarang. Betul. Kalau kamu takut tidak tersembuhkan, enggak kok, banyak sekarang medis sudah maju sekali. Dari zaman aku dulu kemo mungkin dengan kemo yang sekarang mungkin ya sudah berbeda gitu, karena kan medis banyak penemuan baru gitu. Nah, Bu Catherine, tujuan sendiri dari Bali Pink Ribbon ini apa? Jadi Bali Pink Ribbon itu memang adalah yayasan ya yang didirikan untuk memberikan edukasi kepada perempuan khususnya di Bali dan pulau-pulau yang di sekitar Bali, mengenai pentingnya deteksi dini dan periksa payudara sendiri. Karena betul, breast cancer itu number one killer in Indonesia. Banyak perempuan meninggal karena
breast cancer yang stadiumnya sudah jauh gitu. Jadi awalnya dia breast cancer, tapi karena tidak di treatment, jadi dia menyebar kemana-mana gitu. Jadi, rasa takut mungkin yang di pasti awal. seperti yang saya alami itu ya, denial itu nggak mau, enggak, saya nggak sakit kok, gitu. Jadi Bali Pink Ribbon fungsinya memang itu untuk memberikan edukasi. Kemudian di samping itu juga ya kita sebagai kayak sumber informasi ya. Jadi kalau ada teman-teman yang bingung, ada yang saya udah pakai herbal tapi seperti ini, atau saya mau tapi keluarga saya nggak support. Nah, Bali Pink Ribbon itu bisa masuk perannya di situ gitu untuk memberikan pemahaman kepada keluarga atau memberikan pemahaman kepada pasien atau membantu pasien yang kalau misalnya dia sudah parah gitu ya, kita beberapa kali ada pasien di Lombok gitu ya yang tidak bisa mendapatkan pengobatan yang bagus di Lombok, memang harus dibawa ke Bali, harus ke Sanglah. Nah itu yang kita bantu fasilitasi untuk rumah singgah, untuk pemeriksaannya, and sometimes kalau memang misalnya kondisi keuangannya terbatas, ya kita bantu untuk mengurus BPJS-nya dan masuk ke dalam sistem jadi BPJS. benar-benar support banget ya. Banget. Tujuannya untuk teman-teman yang breast cancer. Nah, tadi sempat Bu Catherine sampaikan ada beberapa para penyintas yang saat itu berusaha untuk mencoba salah satunya herbal. Nah, apakah Bu Catherine pernah melakukan itu juga saat denial itu? Enggak. Kalau saya dari awal sama sekali saya bukan tipe orang yang gitu ya, yang mencari solusi dengan herbal. Saya sih lebih baik ya udah hadapin aja gitu. Kalau medis masih ada solusi, menurut saya cari jalan keluar yang medis dulu ya. Kecuali dokter bilang sorry kita nggak ada obat yang cocok sama kamu, kita udah nggak bisa bantu, ya udah kamu hidup the rest of your life secara kualitas dengan jalan keluar sendiri karena medis udah nggak bisa bantu. Baru silahkan gitu mencari alternatif herbal, karena pengalaman juga ya beberapa temen yang pakai herbal ya, satu itu beda-beda setiap orang karena dia nggak ada penelitian medis jadi yang bisa meyakinkan bahwa sembuh gitu ya, dan menstandarkan bahwa dosis segini lama minum begini pasti akan sembuh, itu nggak ada. Jadi kalau aku personally aku selalu bilang jangan ambil the herbal way gitu loh, karena itu kita nggak tahu juga, sometimes ada yang karena sugesti dia minum herbal ya sembuh juga gitu kan, tapi kan nggak ada risetnya. Beda dengan medis kan tahu ada dosisnya harus begini, step-stepnya itu kan jelas semua terstandar gitu. Kalau herbal kan lain-lain, and then belum kalau itu kasusnya ditipu gitu kan, dibilang ini obat-obat, ini ternyata kan banyak banget banyak banget yang menyampaikan bahwa cancer itu sudah ada obatnya dengan cara herbal, tapi tidak ada standarnya gitu, dan tidak ada risetnya bahwa itu benar gitu, dan berlaku universal ke semua orang. Mungkin ada 1-2 yang sembuh, tapi ya nggak sembuh lebih banyak lagi gitu. Dan dari teman-teman dokter juga bilangnya gitu, kadang nih pasien udah pakai herbal lama 1-2 tahun udah parah baru datang ke kami, udah susah gitu karena dia sudah penyebaran, sudah mungkin ya besar ukurannya, jadi harus di kemo dulu untuk menyusutkan dulu selnya baru bisa diangkat, karena kalau terlalu besar kan nggak bisa diangkat juga, merusak jaringan di sekitarnya yang lain ya. Kayak gitu. Nah, Bu Catherine, pada saat proses penyembuhan atau pada saat proses kemarin terdiagnosa, apa saja yang dilakukan Bu Catherine supaya bisa menerima bahwa ini penyakit harus saya jalanin? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama Bu Catherine apa aja saat itu? Karena waktu itu nggak terlalu enak badan ya, habis operasi itu kan fisiknya juga masih drop, tapi untungnya sih keluarga tuh sangat support ya, jadi mereka memang, saya basically nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa terlibat dalam
kegiatan rumah, nggak bisa antar anak-anak sekolah, nggak bisa bantu mereka ngerjain PR, pokoknya semua yang biasa dilakukan seorang ibu, seorang istri, seorang pengurus rumah tangga itu semuanya nggak ada yang bisa saya lakukan. Tapi dari situ keluarga saya itu supportnya bentuknya adalah itu gitu, jadi mereka yang mengambil alih Kegiatan. semua pekerjaan ini, kegiatan ini dan berusaha gimana supaya saya nggak stres juga lihat rumah berantakan atau apa gitu. So they were very helpful seperti itu. Kemudian teman-teman saya banyak yang berkunjung, kemudian ada teman-teman doa, teman-teman gereja karena saya orang Katolik, teman-teman gereja datang ikut mendoakan, so it was like very itu ya spiritual juga ya, kayak gitu. Nah, Bu Catherine tadi kan prosesnya dari diagnosa, operasi, kemoterapi, satu lagi apa tadi Bu? Hormonal terapi itu kayak minum. Jadi tujuannya itu karena hormon estrogen itu adalah makanan sel kanker ini. Jadi harus dibuat kondisi tubuh tidak memproduksi hormon estrogen. Sementara hormon estrogen itu secara alami akan diproduksi tubuh pada saat kita mau mens. Jadi kondisinya tuh harus dibuat supaya tidak mens. Nah, makanya minum si obat hormon ini gitu, which is nggak enak karena rasanya kita kayak menopause ya, kayak menopause tapi terus-terusan menopause menaun gitu. Jadi in that sense sih awal-awal nggak enak juga, tapi sekarang mungkin karena udah 5 tahun udah terbiasa, jadi ya sudahlah gitu, jalani aja. Yang penting bisa, karena obat hormonal ini akan menurunkan resiko kambuh sampai 80%. Nah, tadi sempat dikatakan sebelum minum obat-obatan untuk hormonal itu ada kemoterapi. Mungkin saya karena saya sudah pernah memiliki mertua yang terdiagnosa breast cancer, kami paham apa itu kemoterapi. Mungkin teman-teman yang lain belum begitu paham kemoterapi. Bisa Ibu jelaskan? Jadi kemoterapi itu tujuannya adalah kayak memasukkan racun ya sebetulnya ya, racun ke dalam tubuh kita yang bertujuan mematikan sel kanker. Unfortunately ini racun tidak tahu bedanya mana yang sel kanker, mana yang sel tidak kanker. Jadi tidak bisa dibedakan, akhirnya dia hantam semua, pokoknya semua sel yang menunjukkan gejala seperti kanker ya. Jadi yang pertumbuhannya cepat, kemudian dia agresif, kemudian dia terus-menerus tumbuh, which is rambut, kuku, kulit, kayak gitu-gitu, itu udah semua diserang sama dia karena dia nggak tahu mana yang kanker, mana yang bukan kanker gitu. Jadi resikonya ya memang ya gitu dah rontok jadinya semuanya dan rusak, dan termasuk sel imun badan kita juga dirusak semua gitu. Pada akhirnya ya kembali lagi, tapi again saya nggak tahu sih kembalinya normal seperti dulu atau ada perubahan setelah di kemo itu. Mungkin ya harus tunggu beberapa tahun lagi untuk melihat impact medisnya gitu, seperti apa. Cuman memang hasil akhir dari kemoterapi itu banyak banyak gangguannya ya. Betul. Karena tidak hanya sel-sel kanker yang dimatikan, semua kanker itu kena. Yang bertumbuh cepat ya. Nah, proses dari mulai rontok hingga kembali rambut Ibu tuh berapa lama? Lama waktu itu. Lama ya, Bu? Lumayan, karena kan untuk menunggu efek obat kemonya itu hilang dari sistem itu lama ya, karena kan jadi dia masuk, mematikan semua sel yang memang harus bertumbuh ya. Iya, jadi ya itu waktu itu saya rambut, alis, bulu mata, and then kayak kulit itu juga kayak jadi kering-kering gitu, and then nggak bisa nyetir waktu itu. Aku yang kepingin ketawa sih kadang-kadang sekarang, karena kan nggak ada bulu matanya, jadi kalau nggak pakai helm yang ada tutupan plastik gitu, kalau dibuka masuk debunya, nggak bisa nyetir gitu, nggak bisa bawa motor sendiri lah gitu. Jadi ya aku merasa itu lumayan gangguan juga gitu kan. Kalau untuk yang
rambut rontok waktu itu teman-teman ya banyak lah, ada yang pakai pesen wig gitu, niat kan, ada yang wignya bagus gitu kayak nggak kelihatan. Kalau aku ya udah pesen topi yang lucu-lucu, and then aku juga minta teman-teman di Jakarta cariin aku keciput itu loh kayak orang pakai hijab gitu kan, pakai keciput, cariin yang bagus, yang modis gitu. Jadi aku pakai kemana-mana tuh topi gitu, and then ya udah, jadi aku tetap dalam kondisi badan tidak enak dan rontok dan whatever yang bikin aku jelek sebagai perempuan, justru aku modis gitu, pakai bajunya yang cute-cute, pakai topi yang bagus, and then ya senyum gitu, maksudnya ramah, jangan kelihatan kayak kita tegang orang gitu. sakit. Justru harus semangat gitu. Jadi orang juga seneng lihatnya, oh kayak ini ya, nggak sakit gitu. Itu yang menurut saya ya itu lagi-lagi keluar dari dalam diri ya, harus the strength itu harus dari dalam sendiri gitu. Kalau orang lain kan nggak bisa nyuruh, ayo dong yang ceria keluar sana jalan-jalan. Harus dari diri kita sendiri ya. Nah itu berapa tahun tuh kira-kira proses dari itu tuh sehingga bisa layaknya seperti orang normal? Waktu itu dari kemonya mungkin setengah tahunan ya, lebih dari 6 bulan baru. Berarti ibu sudah bisa ini ya, maksudnya sudah bisa menerima keadaan dan udah normal. Even cepat juga ya. Lumayan. Pokoknya waktu itu begitu proses kemonya sendiri ya, karena yang parah kan ketika racun itu masuk ke tubuh, begitu kemo tuh selesai, langsung walaupun survive, rambut belum tumbuh lagi, tapi berusaha. Udah berusaha. Oh ya, harus semangat gitu, walaupun dengan kondisi kayak gini, sambil nunggu dia tumbuh lagi atau apa gitu, ya udah dandan, terus beli tato alis gitu kan, karena waktu itu kan nggak ada alisnya, and then kata temen beli aja yang bulu mata, aduh aku nggak telaten gitu kan, yang pasang bulu mata palsu gitu, nggak usah dah, nanti aja, tunggu aja nanti pelan tumbuh sendiri, and then kuku juga udah ini aja, pasang cat kuku aja gitu biar nggak kelihatan jelek dan kusem apa segala macam. Jadi begitu obat selesai, ya udah kita semangat lagi gitu. Saya yang memang mendorong untuk semangat lagi, masuk kerja lagi gitu. Jangan di rumah kalau selama badan masih kuat, coba kerja, keluar, ketemu orang, and then supaya kadang soalnya kita merasa kalau udah kayak gitu kayak kita paling menderita sedunia. Padahal terkungkung gitu ya. Iya, there's a lot of other people yang lebih menderita gitu, dan itu aku berasa banget kalau aku periksa ke dokter, karena kan aku harus tetap kontrol setiap 6 bulan ke bedah onkologi untuk ngecek kondisinya bagaimana. Itu banyak yang pasien teman-teman yang aku sebulan ketemu, terus bulan depannya lagi udah nggak ketemu, mungkin dia udah meninggal atau apa, and then sometimes dokternya juga curhat, iya tuh Bu, pasien saya yang sebelum ibu itu udah saya kemo tapi kansernya nggak bereaksi, nggak mengecil, nggak mau pergi, jadi saya nggak tahu, kayaknya tinggal tunggu waktu aja. Saya jadi yang antara feel guilty ya, saya kok survive, tapi di balik itu bersyukur juga gitu, nggak apa-apa mau dipotong semua, yang penting saya sehat semua, yang gitu. penting sehat, saya hidup, bisa lihat anak-anak besar ya, kayak gitu. So please keep that in mind ya teman-teman, ladies semua di luar situ, harus melihat endingnya ya, endingnya kalau kita mau hidup, kasarannya kita kalau mau hidup pengorbanan. harus berani mengorbankan. Iya. Nah Bu, tadi sempat disampaikan bahwa setiap 6 bulan kontrol lagi gitu. Apakah kanker payudara itu bisa menyebar sehingga setiap 6 bulan itu harus dikontrol? Tujuannya kontrol tuh untuk apa Ibu? Kalau untuk saya lebih melihat apakah dia ada kambuh ya di tempat lain gitu, karena jadi istilahnya tuh ditidurkan dulu ya, atau bagaimana? Waktu itu karena saya kan kalau sel kanker yang ganas itu dia bentuknya serabut ya, ujung-ujung selnya tuh serabut. Jadi walaupun diangkat dengan operasi, tetap ada kemungkinan bahwa serabut itu tuh nempel di sel yang lain gitu, di tulang atau di organ-organ dalam gitu, maksudnya di lambung, di paru-paru, di sel darah, di getah bening kayak gitu, selalu ada kemungkinan itu. Makanya setiap 6 bulan itu harus dicek gitu, jadi go through the whole process, dia namanya restaging. Jadi ada USG, and then ada cek darah, and then ada ronsen.
tiga Ronsen, itu. ya. Itu yang harus dilakukan setiap Harus 6 dilakukan, bulan. karena takut juga dokternya, walaupun dokter bilang kalau sudah diangkat satu payudaranya ya mudah-mudahan yang satu aman, tapi kan you never know nanti Iya, kalau iya, tiba-tiba dia muncul lagi, kambuh lagi, nah PR lagi kalau nggak lagi. ditangkap dari awal, Secepatnya deteksi ya. dini, balik Betul, lagi ke betul. deteksi dini itu. Tapi kira-kira akankah ada kemungkinan untuk penyebaran di dalam tubuh kita selain breast cancer itu? Bisa sih kalau cancer yang lain, setahu aku yang parah itu cervix juga. Itu the number 2 killer itu cervix. Kalau dari cancer ya, yang pertama breast cancer, yang kedua cervix. Tapi kalau nggak tahu, aku nggak terlalu banyak pengalaman dengan teman-teman yang cervix ya. Tapi kayaknya mereka bisa tuh di treatment apa diangkat rahimnya. Salah satu yang seperti mungkin mertuanya Mbak Eti kan diangkat juga pada akhirnya rahimnya. Nah aku ditawarkan waktu itu sama dokterku kalau memang mau lebih memperkecil kemungkinan penyebaran atau kambuh di masa mendatang, ininya diangkat, rahimnya diangkat aja, karena yang memproduksi estrogen lagi-lagi itu kan rahim. Iya. Jadi kalau nggak mau minum obat ya udah rahimnya aja diangkat. Saya bilang aduh saya nggak mau operasi lagi dok, mendingan saya minum obat. Tapi rahim tetap dipertahankan. Gitu. Berarti kemungkinan itu akan muncul pada saat orang yang mau menopause ya, OTW menopause ya. Jadi itu harus, ya sebenarnya nggak menopause juga sih, dalam kondisi kita normal juga bisa harus aja. waspada. Harus waspada terus gitu. Dua itu sih, payudara sama serviks itu yang menurut saya memang harus kita rajin-rajin ya cek ya. Kalau yang serviks kan pap smear atau mungkin sekarang ada yang bisa vaksin, tapi saya nggak tahu kalau udah umur kayak saya masih efektif nggak kalau pakai vaksin serviks. Kalau enggak ya berarti mendingan cek pap smear aja. Gitu. Oke, guys, jadi begitulah cerita dari Bu Catherine tentang pentingnya sadar diri untuk kesehatan kita sebelum nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan. Gitu ya Bu Catherine. Betul. Nah Bu Catherine, pentingnya sosial media saat ini untuk edukasi tentang kesehatan kita seperti apa Bu Catherine? Bagus banget sih ya sekarang sosial media ya, karena bisa membuat kita tahu informasi. Yang pertama, yang kedua menghubungkan kita dengan komunitas ya, seperti Bali Pink Ribbon itu kan kita punya memang Instagram channel dan WA group, kita punya kebetulan 2 yang kita bisa sharing di situ. Kemudian ada dokter juga yang standby di situ. Ada jadi dokter kalau juga di situ. Ada, kalau yang WhatsApp group untuk khusus untuk yang survivor dan yang masih menjalani terapi itu ada WhatsApp grupnya, ada dokternya yang jadi beda bisa onkologinya. konsultasi ya. Gitu. Kalau kan sometimes kalau BPJS dia nggak punya dokter konsul. Kalau saya dulu saya punya 1 dokter konsul. Jadi semua pertanyaan saya mengenai breast cancer itu bisa ke dokter ini. Tapi kalau di treatment dengan BPJS itu kan kadang dokternya ganti-ganti. Jadi untuk membantu itu ya kita memberikan wadah untuk pertanyaan mereka, atau mereka ada kekhawatiran atau ada something yang nggak dipahami. Nah kita pakai si WhatsApp group dan si Instagram ini. And then juga selain itu karena kondisi COVID ini kan memang kita belum boleh ya kumpul. Biasanya dulu kita ada sebulan sekali, kita namanya support group. Jadi penyintas atau mereka yang masih dalam treatment atau mereka yang kayak supporter, kayak volunteer, people who are helping gitu, itu semuanya bisa kumpul di situ. Kita kayak kayak arisan ibu-ibu gitulah, tapi nggak pakai arisan, jadi ketemu ngobrol-ngobrol, makan-makan, sharing, kadang undang dokter juga untuk tanya-tanya seperti itu. Nah karena itu tidak ada, jadi kita coba manfaatkan gitu melalui Sosial IG, bikin video live IG untuk biar bisa tetap juga berinteraksi gitu kan. Karena
kita sebagai apalagi yang masih perawatan sekarang kan lumayan takut ya kalau COVID itu nanti parah kemana-mana gitu kan, karena nah itu juga imun bahaya juga, ya, imun harus dijaga ya. Betul, makanya kita sangat bersyukur sih sebenarnya. It's a very good thing kita udah punya teknologi ini. Dulu zaman saya 5 tahun yang lalu kayak nggak sampai segitu sih, sekarang udah betul. luar biasa. Betul. Nah Bu Catherine, ini yang terakhir, pesan untuk teman-teman kita terutama para wanita dari Bu Catherine seperti apa? Yang pertama adalah tolong disadari pentingnya deteksi dini ya untuk breast cancer, karena breast cancer itu yang sebetulnya paling gampang dideteksi secara fisik, secara visual, secara meraba. Jadi sangat mudah dilakukan. Anda bisa lihat step-stepnya bagaimana, tapi basically itu di kamar mandi, di hadapan kaca, bisa diraba di atas, bawah, sekelilingnya ada bagian yang menonjol atau ada bagian yang lekuk ke dalam atau ada kulitnya berubah warna, ada berubah kulit jeruk, seperti itu. Kalau Anda merasa itu tetap ada dalam waktu lama ya, mungkin 1 atau 2 minggu setelah mens bisa dicek lagi gitu. Jadi kalau itu tidak takutnya terpengaruh, kemungkinan itu bagian daripada hormonal ya. Betul. Jadi kalau misalnya 1-2 minggu setelah mens dicek masih seperti itu, tolong please cepet dibawa ke bedah onkologi. Cari tahu apakah itu tumor, apakah itu something else gitu loh. Karena itu gampang banget. And then yaitu periksa payudara sendiri itu gampang, sangat gampang gitu. Nggak seperti serviks yang nggak kelihatan. Iya, gitu tiba-tiba kan. sakit, tiba-tiba pendarahan ya, lebih berbahaya ya. Ini sebetulnya belum ada gejala apa-apa, dia sudah menampakkan diri nih cancer. Jadi kita sebetulnya bisa langsung lebih aware, mengantisipasi. Jadi saya minta tolong jangan takut, masih banyak. Kalau Anda takut, reach out to somebody gitu. Coba tanyakan, masih banyak kok teman-teman, atau bisa dengan saya sendiri atau teman-teman komunitas di Bali Pink Ribbon yang bisa memberikan support, bisa memberikan dukungan, bisa memberikan penjelasan kalau misalnya bingung gitu kan, atau bisa at least ya mengarahkan, oke, kalau kamu mau tahu lebih banyak mungkin ya bisa langsung ke bedah onkologi nanti di USG atau seperti itu step-stepnya. Thank you, jadi Bu jangan Catherine. takut nggak punya temen. There's a lot of us out here gitu yang banyak akan solusinya membantu Anda gitu. Oke, teman-teman, pesan dari Bu Catherine adalah sadari diri kalian dan periksalah bagian dari payudara kalian sebelum nanti kalian menyesal. Gitu aja Bu Catherine. Terima kasih. Thank you so much for having me here. Iya, sama-sama. Semoga apa yang disampaikan sama Bu Catherine akan menjadi inspirasi dari teman-teman dan berusaha jika memang di awal mereka memiliki gejala-gejala tersebut. Betul, semangat teman-teman. Semoga tidak terjadi ya, tapi apa salahnya kita berusaha untuk memahami terlebih dahulu. Betul. Sampai ketemu lagi Bu Catherine. Sampai ketemu Mbak Eti. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Anda juga, everybody out there, terima kasih. Ya, thank you. See you. Bye. Bye-bye. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua. Tonton juga video yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua orang. Thank you.